Hidupmu hari ini adalah tagihan dari keputusan masa lalu. Pertanyaannya, mau lari dari tagihan itu atau membayarnya untuk membangun masa depan? Setiap pilihanmu hari ini menentukan nominal kebahagiaanmu besok. Jangan skip. Kalau kamu nggak mau terus-terusan bayar tagihan, salah jurusan di hidupmu. Tonton sampai habis. Aku mau kasih tahu cara melunasi tagihan masa lalu, biar masa depanmu nggak ikutan hancur. Manusia adalah makhluk yang sangat teliti untuk urusan yang remeh, namun menjadi sangat impulsif untuk urusan yang menentukan masa depan. Kita bisa menghabiskan waktu 3 hari 3 malam, membaca puluhan ulasan, dan menonton belasan video perbandingan di YouTube hanya untuk memilih merek mesin cuci atau warna casing ponsel yang harganya tidak seberapa. Kita ingin memastikan bahwa investasi ratusan ribu rupiah itu sempurna, tidak cacat, dan memberikan nilai maksimal. Namun, perhatikan bagaimana manusia mengambil beberapa keputusan paling krusial dalam hidup mereka. Pernikahan, banyak yang melompat ke pelaminan hanya karena semua teman angkatan sudah menikah, karena bosan ditanya saat lebaran, atau karena takut setengah mati pada hantu kesepian di usia tua. Mereka menghabiskan waktu 1 tahun untuk merencanakan pesta semalam, tetapi tidak meluangkan waktu 1 minggu pun untuk mendiskusikan bagaimana prinsip pengelolaan keuangan, pola asuh anak, atau mitigasi konflik selama 40 tahun ke depan. Karir. Seseorang bisa menandatangani kontrak kerja yang mengikat waktu dan jiwanya selama bertahun-tahun hanya dalam hitungan menit, didorong oleh rasa panik karena belum memiliki pekerjaan, atau sekadar gengsi agar memiliki nama perusahaan yang mentereng di bio akun profesionalnya. Mereka tidak berpikir apakah budaya kerjanya toksik atau apakah pekerjaan itu akan menggerogoti kesehatan mentalnya. Yang penting, status bekerja sudah aman. Kita adalah generasi yang mahir menghitung bunga cicilan tetapi buta huruf dalam menghitung konsekuensi psikologis. Kita diajarkan oleh sistem pendidikan untuk menjadi kalkulator berjalan yang bisa memprediksi keuntungan finansial, tetapi kita tidak pernah diajarkan untuk memprediksi harga yang harus dibayar oleh kedamaian batin kita. Hidup ini sayangnya bukan sebuah simulasi komputer yang memiliki tombol restart atau undo. Setiap kali Anda mengambil keputusan yang buruk, hidup tidak akan memunculkan peringatan "Are you sure?" di depan wajah Anda. Ia akan membiarkan Anda melangkah dengan anggun, tersenyum bangga, sampai akhirnya, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, ia mengetuk pintu rumah Anda secara tiba-tiba. Saat itulah Anda sadar bahwa keputusan buruk selalu berdandan sangat rapi di awal. Mereka tidak datang dengan wajah monster, mereka datang dengan wajah peluang, wajah gengsi, wajah penyelamat, atau wajah jalan keluar instan. Yang mahal dari sebuah keputusan keliru bukanlah momen ketika Anda memilihnya, melainkan biaya perawatan pasca keputusan tersebut. Dan percayalah, semesta adalah penagih utang yang paling disiplin. Ia tidak pernah lupa, tidak pernah salah hitung, dan tidak menerima negosiasi. Mari kita bicarakan tentang kambing hitam paling populer dalam peradaban modern, gaji. Jika ada sebuah entitas yang berhak mengajukan tuntutan atas pencemaran nama baik di pengadilan moral manusia, entitas itu adalah slip gaji kita. Gaji telah menjadi terdakwa tunggal dalam setiap kasus penderitaan finansial, stres domestik, hingga runtuhnya kebahagiaan rumah tangga. Ketika tabungan seseorang kosong melompong di tanggal 15, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya jarang sekali berupa, "Saya terlalu banyak membeli barang bodoh bulan lalu." Kalimat yang lebih sering terdengar adalah, "Perusahaan ini pelit, gajiku tidak manusiawi." Ketika tagihan kartu kredit membengkak hingga melampaui batas kewarasan, alibinya adalah, "Biaya hidup zaman sekarang memang sudah gila." Ironi dompet modern, masalahnya hampir tidak pernah terletak pada berapa banyak angka yang masuk ke dalam rekening Anda melalui pintu depan, melainkan pada seberapa liar rombongan keinginan yang Anda biarkan keluar melalui pintu belakang. Perhatikan fenomena kenaikan pendapatan yang seringkali diikuti oleh fenomena mistis, hilangnya uang secara lebih cepat.
Seseorang yang ketika berpenghasilan 5 juta rupiah sebulan merasa kekurangan, seringkali berpikir bahwa jika gajinya naik menjadi 10 juta, semua masalah hidupnya akan selesai seketika. Namun, apa yang terjadi ketika keajaiban itu benar-benar datang? Secara ajaib pula, standar kopinya naik dari kopi saset menjadi kopi artisan kedai estetik. Mobil yang tadinya dianggap sebagai kemewahan mendadak berubah menjadi kebutuhan mendesak. Lingkungan pergaulan bergeser, dan standar kelayakan hidupnya mengalami inflasi besar-besaran. Setiap kali hidup memberikan ruang finansial yang sedikit lebih longgar, ego dan gaya hidup kita langsung berlari cepat untuk mengisinya sampai padat. Kita tidak menyisakan ruang itu untuk bernapas, kita mengisinya dengan cicilan baru. Pada akhirnya, orang dengan gaji 20 juta bisa memiliki tingkat stres yang sama persis, atau bahkan lebih parah, daripada ketika gajinya masih 5 juta. Mengapa? Karena keinginannya tumbuh dengan kecepatan jet tempur, sementara pendapatannya hanya naik dengan kecepatan kereta ekonomi. Gaji tidak pernah bersalah, ia hanyalah cermin yang memantulkan seberapa besar ketidakmampuan kita dalam mengendalikan diri. Sebagai manusia, kita mengklaim diri sebagai makhluk rasional yang dipandu oleh logika dan ilmu pengetahuan. Namun, coba perhatikan bagaimana kita memperlakukan stres dan kecemasan kita sendiri. Ketika tekanan hidup meningkat, respons otomatis kita seringkali bukanlah mencari akar masalah dan menyelesaikannya, melainkan mencari komoditas yang bisa memberikan anestesi atau mati rasa sementara. Salah satu contoh paling klise namun tetap relevan adalah kebiasaan merokok, atau dalam konteks modern, vaping, belanja impulsif, retail terapi, hingga konsumsi konten digital tanpa henti, doom scrolling. Mari kita bedah salah satunya sebagai metafora pelarian kita. Siklus ini sangat rapi, sangat sistematis, dan dirayakan oleh industri kapitalisme sebagai bagian dari gaya hidup normal. Kita bekerja keras mencari uang sampai stres, lalu uang hasil kerja keras itu kita gunakan untuk membeli barang atau zat yang merusak diri kita dengan alasan untuk menghilangkan stres. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang keuntungannya masuk ke kantong para pemilik modal, sementara kerugiannya 100% ditanggung oleh fisik dan mental kita sendiri. Yang paling ironis dari fenomena ini adalah tingkat kesadaran pelakunya. Jika Anda bertanya kepada seorang perokok atau seorang pecandu belanja online, apakah mereka tahu bahwa tindakan mereka merugikan kesehatan dan dompet? Jawabannya adalah ya, mereka tahu. Mereka membaca peringatan kesehatannya, mereka melihat grafik saldonya yang menurun. Mereka tidak bodoh. Lalu mengapa mereka tetap melakukannya? Karena mereka sedang tidak mencari jalan keluar. Menemukan solusi itu melelahkan. Ia membutuhkan pemikiran mendalam, perubahan perilaku, dan keberanian menghadapi kenyataan. Manusia seringkali terlalu lelah untuk itu. Mereka hanya menginginkan sebuah jeda, sebuah tombol pause selama 5 menit dari realitas dunia yang bising. Mereka tidak peduli jika 5 menit jeda itu harus dibayar dengan bunga penderitaan jangka panjang yang sangat mahal. Kita rela membakar masa depan kita saat ini, hanya demi mendapatkan rasa tenang palsu selama beberapa hirupan napas. Mari kita amati mereka yang kita sebut sebagai orang-orang sibuk. Mereka yang berangkat sebelum matahari terbit dan pulang jauh setelah matahari terbenam. Wajah mereka tegang, mata mereka tertuju pada layar gawai, dan langkah kaki mereka selalu terburu-buru seolah-olah sedang mengejar kereta terakhir yang akan menyelamatkan hidup mereka. Jika Anda bertanya kepada mereka mengapa mereka bekerja sekeras itu, jawaban standar yang akan keluar adalah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kedengarannya sangat mulia, sangat heroik, dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun, jika kita mengupas lapisan terluar dari kata kebutuhan tersebut, kita akan menemukan sesuatu yang menggelikan sekaligus menyedihkan. Kebutuhan manusia itu memiliki sifat seperti gas. Ia akan selalu memuai dan mengisi setiap ruang yang tersedia. Ketika seseorang belum memiliki kendaraan, kebutuhan tertingginya adalah sebuah sepeda motor bekas agar tidak perlu berdesakan di angkutan umum.
Begitu motor itu didapatkan, dalam waktu beberapa bulan saja, fungsinya bergeser dari berkah yang disyukuri menjadi alat transportasi yang melelahkan karena kepanasan dan kehujanan. Kebutuhan baru pun lahir, sebuah mobil. Setelah mobil ada di garasi, kebutuhan berikutnya adalah rumah yang lebih besar di klaster yang lebih bergengsi. Disinilah letak tragedinya. Target kebahagiaan kita tidak pernah berupa titik yang diam, melainkan titik yang terus bergerak maju setiap kali kita mendekatinya. Dan yang mendorong titik itu bergerak bukanlah kebutuhan biologis kita, melainkan gengsi sosial. Kita tidak lagi membeli barang karena kita membutuhkannya. Kita membeli barang agar tetangga, teman kerja, atau mantan kekasih kita tahu bahwa hidup kita berjalan dengan sangat baik. Kita terjebak dalam apa yang oleh para psikolog disebut sebagai hedonic treadmill, sebuah roda putar tempat kita terus berlari kencang, menghabiskan energi, berkeringat darah, tetapi posisi kita tidak pernah berpindah 1 sentimeter pun. Kita lelah bukan karena medannya yang berat, melainkan karena kita membiarkan rasa syukur kita tertinggal jauh di belakang, sementara ekspektasi kita melesat ke depan tanpa rem. Kita sedang berlari dalam sebuah kompetisi yang tidak pernah menyediakan garis finish, mengejar daftar tuntutan sosial yang ditulis oleh orang lain dan tidak akan pernah selesai direvisi. Bab terakhir dari observasi ini membawa kita pada sebuah kondisi mental yang mungkin merupakan kondisi paling tragis dalam drama kehidupan manusia modern, zona nyaman penderitaan. Kedengarannya kontradiktif, bukan? Bagaimana mungkin sebuah penderitaan bisa terasa nyaman? Namun, jika Anda melihat sekeliling Anda dengan saksama, atau jika Anda berani jujur melihat diri sendiri, Anda akan menemukan banyak sekali orang yang berada dalam kondisi ini. Mereka adalah orang-orang yang sudah bertahun-tahun terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci setengah mati, atau dalam hubungan asmara yang beracun dan manipulatif, atau dalam lingkaran utang yang menjerat leher. Mereka tahu persis bahwa mereka sedang menderita. Mereka bisa membedah penderitaan mereka dengan sangat detail dan fasih. Mereka mengeluhkannya kepada siapa saja yang mau mendengarkan, kepada teman kopi, di status media sosial, hingga dalam ruang-ruang obrolan privat. Keluhan itu menjadi ritual harian mereka, sebuah melodi latar belakang yang konstan dari kehidupan mereka. Namun, ketika Anda menawarkan atau menyarankan sebuah jalan keluar yang konkret, misalnya, mengapa kamu tidak mulai membangun portofolio baru? Mengapa kamu tidak tegas meninggalkannya? Mengapa kamu tidak memotong pengeluaran ekstremmu? Perhatikan apa yang terjadi. Mereka akan langsung mengeluarkan benteng pertahanan yang berisi 1001 alasan mengapa jalan keluar itu tidak mungkin dilakukan. Mengapa manusia memilih bertahan dalam penderitaan? Manusia seringkali lebih memilih penderitaan yang sudah akrab dan mereka kenali polanya, daripada harus menghadapi ketidakpastian yang menanti di balik sebuah pintu perubahan. Mengubah hidup itu membutuhkan keberanian untuk menanggung ketidakpastian, memikul tanggung jawab penuh atas kegagalan, dan melewati fase transisi yang seringkali sepi dan menyakitkan. Menjadi korban penderitaan, di sisi lain, tidak membutuhkan usaha apapun. Anda hanya perlu duduk manis, membiarkan hal buruk terjadi pada Anda, lalu mengeluh agar mendapatkan simpati dan validasi dari lingkungan sekitar. Keluhan harian mereka pada akhirnya tidak berfungsi sebagai langkah awal menuju perubahan. Keluhan itu telah berubah fungsi menjadi sebuah katup pelepas tekanan udara otomatis. Fungsinya hanya untuk membuang sedikit uap panas dari kepala mereka agar mereka tidak gila, sehingga keesokan harinya mereka punya cukup energi untuk kembali menanggung penderitaan yang sama persis. Mereka tidak ingin sembuh, mereka hanya ingin diberi obat penahan rasa sakit dosis rendah secara terus-menerus. Mereka ingin hidup mereka berubah menjadi lebih baik secara ajaib, tanpa harus mengorbankan kenyamanan, tanpa harus mengubah satupun kebiasaan buruk mereka. Namun realitas adalah entitas yang dingin dan tidak memiliki perasaan. Hidup tidak pernah peduli dengan air mata atau keluhan Anda yang berulang-ulang. Jika Anda terus memasukkan bahan baku yang sama ke dalam mesin kehidupan Anda setiap hari,
Mengharapkan hasil yang berbeda darinya bukan lagi sekadar kenaifan, itu adalah definisi dari keputusasaan yang malas.